akan ada apa-apanya. Amin. Dan Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Kita mulai sudah, oke. Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Ini adalah, kita sudah mendengar kemarin bahwa iman timbul dari mendengar. Betul? Mendengar tentang Yesus. Kita sudah menerima 10 tentang Yesus, nomor 1 sampai 10. Hari ini saya akan mengajar kepadamu bahwa iman itu timbul ketika kita menerima kebenaran bahwa Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Amin. Menerima firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Jadi iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Makanya kalau kita lihat di dalam Markus 5 ayat 27 bahwa perempuan sakit pendarahan itu memiliki iman karena dia mendengarkan berita tentang Yesus. Haleluya. Maka di ayat 34 Yesus berkata, hai perempuan, ya imanmu telah menyelamatkan kita. Yesus mengidentifikasikan itu adalah iman. Jadi benar memang iman itu dibangun oleh karena mendengar, yaitu mendengar firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, kenapa ini akan terjadi? Karena memang kita sudah dilahirkan kembali. Nah, yang pertama kita dilahirkan kembali di dalam Yohanes 3 ayat ke-5, dilahirkan dari air dan roh. Saya mulai dulu supaya kita bisa melihat di mana posisi Yesus sudah ada sejak semula, itu firman. Bagaimana kau memandang? Karena di dalam Roma 8 ayat 11, Roma 6 ayat 11 dikatakan, hendaklah demikian kamu memandangnya. Haleluya. Maka itu akan menjadi iman. Bagaimana kau melihat Yesus sudah ada sejak semula, itu firman, itu menjadi iman. Bukan hanya Yesus yang telah mati dibangkitkan naik ke surga, bukan itu saja, tapi bagaimana kau bisa melihat Yesus adalah firman. Haleluya. Haleluya. Ketika dikatakan Yesus adalah firman sejak semula, maka kita bisa melihat karena tidak ada iman tanpa firman. Haleluya. Maka iman itu bangkit dibangun oleh karena kita mendengar firman Kristus. Haleluya. Jadi tidak ada iman tanpa mendengar firman. Haleluya. Maka kita bisa melihat di sini sejak semula adalah firman. Maka untuk bisa mengakses kerajaan surga itu lewat iman. Itu karena mendengarkan firman. Saya sudah ajarkan kemarin di sesi 2 setelah apostolik bagaimana ketika kita mendengar itu menjadi iman. Karena dengan imanlah Yesus akan menemukan rumahnya. Haleluya. Di mana orang-orang hidup dia beroperasi iman, ada iman dioperasikan di sana, maka Alkitab berkata itu menjadi rumahnya. Dia akan selalu kembali ke kotanya. Haleluya. Haleluya. Karena ada firman, tapi firman itu akan membangun iman. Jadi kita bisa melihat di sini pada mulanya adalah firman itu karena memang dia tahu bahwa untuk kita bisa melihat itu kita harus dibangun oleh iman. Dan iman itu dibangun karena mendengar firman. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa maka dikatakan di Yohanes 3 ayat yang ketiga bahwa orang yang dilahirkan kembali akan melihat kerajaan. Haleluya. Melihat di sini itu adalah iman. Maka kita bisa melihat di sini kenapa Yesus berkata, jikalau anak manusia datang ke bumi, apakah dia temukan iman? Haleluya. Apa korelasi hubungan dengan Yesus sejak semula disebut adalah firman, lalu sekarang bagaimana itu diwujudkan supaya kita hidup dalam kerajaan? Karena itu adalah firman. Maka pahami mengerti di sini untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan. Yang pertama kita harus dilahirkan dari roh. Amen. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita bisa melihat kerajaan? Maka Tuhan melahirkan kita lewat kelahiran baru, dilahirkan dari roh.
Karena kerajaan itu adalah dimensi roh. Yes, amin. Yes. Haleluya. Amen. Tapi hanya menjadi dimensi roh saja tidak bisa. Yeah. Karena untuk yang kedua, untuk masuk ke dalam kepada kerajaan itu adalah firman. Ya. Haleluya. Makanya disebut kita bisa melihat, kita bisa beriman melihat kerajaan karena firman. Yes, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, amin. Jadi kerajaan Allah itu hanya bisa diakses dengan firman. Ya, ya. Maka yang kedua, dia melahirkan kita di dalam lewat yang namanya firman. Amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-27. 1 Petrus 1 ayat yang ke-27. Oh, ayat 23 maksudnya. Sampai ayat 27. Ayat 25 ya. 1 Petrus 1 ayat 25, 23 sampai 25. Mari kita ada di sini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bisa dilahirkan dari roh karena kita menerima benih, yaitu firman. Ya, amin. Haleluya. Kita menerima benih, yaitu firman Allah. Firman Allah ini disebut adalah hidup dan kekal. Haleluya. Haleluya. Maka disebut di sini dikatakan firman Allah itu adalah benih yang tidak fana. Dia disebut adalah hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya. Makanya dia memberikan orang yang diutus. Ya. Firman yang bagaimana yang dibawa yang diutus? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Haleluya. Ya. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di mana ada firman, di situ Roh Kudus bekerja. Pertanyaannya, firman apa yang dibawa orang yang diutus? Kenapa kita disebut dilahirkan dari benih? Haleluya. Kalau kamu lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-19, itulah firman kerajaan. Amin. Ya dulu. Haleluya. Matius 13 ayat 19. Haleluya. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Kenapa dikatakan orang yang dilahirkan kembali akan melihat kerajaan surga? Firman yang bagaimana? Itu adalah firman kerajaan. Amin. Amin. Maka firman kerajaan itu disebut benih. Ya. Maka disebut kamu dilahirkan dari benih yang tidak fana. Bukan dari benih yang fana. Jadi kita bisa melihat di sini, kita bisa dilahirkan dalam roh karena firman kerajaan yang adalah benih itu yang membangun kita, membawa kita untuk mengalami kelahiran baru. Yes, amin. Jadi mendengarkan orang yang diutus itu adalah karena dia membawa firman kerajaan. Ya. Haleluya. Supaya kita bisa melihat kerajaan itu karena firman kerajaan. Ya. Maka yang disebut namanya Injil kerajaan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau setiap orang yang
mendengar firman tentang kerajaan surga, perhatikan baik-baik, tetapi tidak mengerti. Haleluya. Ya. Maka selalu akan dimulai dengan pengertian. Ya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Apa yang menghambat firman kerajaan supaya kita bisa mengerti? Apakah saya sudah lahir baru atau tidak? Kalau kamu sudah lahir baru, engkau pasti bertumbuh dalam iman. Amin. Amin. Haleluya. Karena kelahiran baru adalah menerima benih firman. Iya. Ada 3 hal yang menghambat firman kerajaan yang datang dari Bapa rohani itu tidak menjadi iman. Yang pertama adalah tidak menerima pengertian. Iya. Kenapa? Karena diambil oleh burung atau iblis. Kenapa? Karena tanah hatinya adalah tanah yang di pinggir jalan. Orang yang menerima firman tapi tidak memposisikan firman di tempat yang terhormat. Ya. Ya. Haleluya. Tidak memberi respon. Itu sebabnya dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu, maka engkau akan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala hal. Amin. Haleluya. Ya. Karena memposisikan firman yang datang itu akan membuatmu menerima pengertian, dan Tuhan yang memberi pengertian itu. Haleluya. Ya. Jadi orang yang tidak memposisikan firman kerajaan yang datang itu dengan benar di hatinya sebagai tanah yang subur, dia tidak akan menerima pengertian. Maka perbaiki caramu memberi respon. Ya. Maka perbaiki caramu untuk mendengar yang benar untuk membangun iman adalah dengan cara memperhatikan berita. Ya, haleluya. Memperhatikan berita di tengah kegelapan. Ya. Ya. Supaya apa? Supaya yang pertama kau terima adalah pengertian. Ya. Ya, amin. Amin. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang membuat firman kerajaan itu tidak menjadi iman? Saya ulangi, apa yang membuat firman kerajaan itu tidak menjadi iman? Yang kedua adalah tidak berakal. Haleluya. Kenapa? Dia menempatkan firman itu di tanah yang berbatu-batu. Haleluya. Haleluya. Kalau di sisi itu saya ajarkan dari percaya kepada roh iman, perkataan iman, masuk kepada namanya ciptaan yang baru, kenyataan yang baru datang dalam hidup kita. Karena itu iman. Sekarang saya kasih tahu apa yang membuat firman itu tidak menjadi iman. Yang pertama, karena kita tidak memperlakukan firman yang benar, sehingga kita mendengarnya biasa-biasa. Tapi saya sudah ajarkan bagaimana kau membangun, memperhatikan, memposisikan firman dengan benar, dengan cara engkau setia memperhatikan berita di tengah kegelapan. Jadi memperhatikan adalah mendengar yang benar. Ya. Haleluya. Yang kedua adalah karena hati benih itu tidak berakar. Ya. Kenapa tidak berakar? Karena itu ditempatkan di dalam tanah yang berbatu-batu. Ya. Hati yang keras, sakit hati, kepahitan, cemburu, dan semua yang namanya penyakit hati itu akan membuat tanah hati kita menjadi keras. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Yang ketiga apa? Yaitu ketika disebut kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit benih itu. Apa namanya? Karena ditaruh di semak belukar. Kenapa tidak menjadi iman? Haleluya. Karena dihimpit. Hari ini Papa ingin mengajar kepadamu bagaimana setiap hari engkau memperlakukan firman itu akan membangun iman. Haleluya. Karena kerajaan itu dioperasikan oleh iman. Pertama kau akan melihat, yang kedua kau akan masuk ke sana, dan ketika kau beroperasi dari kerajaan itu. Haleluya. Itu karena iman. Jadi kenapa sesuatu yang urgent ketika Yesus berkata apa katanya? Bahwa ketika manusia datang ke bumi, dia mencari iman. Dan dia menemukan di dalam Zekius. Dia hidup di dalam iman.
ditemukan kepada yang namanya Zakheus, Bartimeus, perempuan Sino-Fenisia, dan kepada perwira itu. Karena apa? Karena mereka sudah membangun bagaimana mereka memperlakukan firman itu sebagai benih kerajaan. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana kita melihat firman itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadi iman. Jadi apa yang disebut dengan firman sudah ada sejak semula. Karena visi Tuhan adalah yang pertama, yaitu polanya adalah firman itu harus menjadi daging. Itulah iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Jadi saya menemukan iman itu adalah bagaimana firman itu, firman kerajaan itu menjadi kehidupan yang nyata. Amin. Yes. Itulah yang disebut mujizat, yang sebelumnya dia sakit diwujudkan di dalam tubuh perempuan ini, sekarang menjadi sembuh. Amin. Haleluya. 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 Firman itu datang kepada Bartimeus dan diwujudkan dalam mata yang sudah melek. Itulah firman menjadi daging. Haleluya. Haleluya. Firman yang datang kepada Indonesia, ketika dia mendengarkan firman itu, maka firman itu membuat anak perempuannya yang sakit itu menjadi sembuh. Yes. Haleluya. 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 Firman itu datang membangun gelombang di dalam Yohanes 5, maka dia melompat ke air itu, gelombang itu, maka dia yang timpang itu sekarang menjadi berjalan. Amin. Amin. Ini definisikan iman kepadamu. Ini iman adalah bagaimana membuat firman kerajaan menjadi kehidupan sehari-hari. Itulah disebut firman itu telah menjadi daging. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bagaimana kita bisa melihat orang hidup dari iman? Dari kehidupan sehari-harinya dia menunjukkan wujud firman kerajaan. Amin. Hey, come on, haleluya. Saya ingin membawa satu perspektif bahwa Allah tidak akan pernah berubah dari caranya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, kita lihat dulu di situ. Haleluya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Are you ready? Yes. Haleluya. Mesin sudah mulai panas. Amin. Amin. Kamu juga panas? Amin. Come on. Haleluya. 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 Makanya jangan turun. Amin. Kalau saya sudah di dalam on fire, sebenarnya saya nggak perlu suara yang kencang, tapi kamu menerima pengertian. Jadi kalau saya masih harus berteriak, berarti kamu harus sedang dipanaskan juga. Haleluya. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan alirannya. Amin. Dikatakan di situ, firman itu telah menjadi daging bagi manusia. Inilah tujuan Allah. Kenapa disebut harus ada iman di bumi? Haleluya. Haleluya. Karena dosa bumi itu rusak. Untuk mengembalikan bumi menjadi bumi yang baru dan langit yang baru, itu harus firman yang datang. Ketika firman datang dan menjadi iman, maka kerajaan yang ada di bumi. Haleluya. 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 Jadi saya tidak sedang hanya mengajarkan kepadamu iman hanya soal mujizat, tapi di dalam seluruh area kehidupan engkau harus mengerti pola iman. Pola iman ketika firman kerajaan yang dibawa oleh diutus kepadamu sekarang menjadi kehidupan yang kita kenal dengan namanya iman. Haleluya. Haleluya. Karena sifat ini firman yang menjadi iman itu adalah pencipta. Haleluya. Dia bisa menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Iman adalah bisa mewujudkan dari tidak ada menjadi ada.
Amin. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya nanti kasih beritahu kepada sifat-sifat iman dari firman kerajaan, supaya kita bisa hidup di dalam iman itu. Saya tidak hanya sedang berbicara aku punya iman lalu soal mujizat itu sebagian, tapi lebih daripada itu, engkau akan hidup di dalam posisi rohmu di dalam iman. Karena firman itu sekarang menjadi kehidupan di dalammu, karena kau mendengarkan firman. Firman itu sekarang menjadi kehidupan di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Saya mulai melihat ketika saya hidup dalam iman, saya mulai memandang segala sesuatu berubah. Saya langsung melihat ini dan semua kesulitan tidak menjadi sesuatu yang menghentikan saya. Kenapa? Ketika iman bekerja, berarti firman hidup di dalam saya. Haleluya. Amin. Kenapa Yesus mencari iman? Karena dia tahu di dalam orang yang beriman, dirinya sendiri akan hidup. Ya. Amin. Yes. Haleluya. Maka Yesus tidak mencari orang yang hidup dalam daging. Herodes hidup dalam daging, sehingga tidak terdapat apa-apa yang bisa diambil dari Yesus. Haleluya. Tapi kepada Sakius, kepada perempuan Sirofenesia, kepada Bartimeus, kepada yang namanya perwira Kapernaum, kepada Cornelius, dan orang-orang disebut hidup oleh karena iman, kita bisa melihat mereka mendapat sesuatu dari Yesus. Karena apa? Firman dan firman bertemu. Haleluya. Haleluya. Firman dan firman bertemu. Di dalam wujud iman di dalam hidup kita, yang disebut dengan firman telah menjadi daging, maka kita akan melihat di posisi kita memandang sesuatu akan berbeda. Amin. 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 Haleluya. 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 Yes. Jadi kita bisa lihat di sini firman telah menjadi daging. Itu artinya firman kerajaan menjadi kehidupan. Ya. Itulah yang disebut iman. Ya. Iya. Amin. Jadi kita harus mulai bertumbuh. Bagaimana kita hidup dalam iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Kenapa? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ingat, bumi yang baru dan langit yang baru dimulai dari pada mulanya adalah firman. Yes. Oke, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yes. Haleluya. Haleluya. Berarti iman itu adalah Allah yang dalam firman diwujudkan dalam hidup kita untuk memenuhi. Ya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa harus firman menjadi daging? Karena menurut Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini diciptakan karena firman. Amin. Amin. Haleluya. 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 Itu kan Pak hanya Adam. Tidak, karena dia ada 27 laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka dari firman. Yes. Amin. 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 Diciptakan dari firman. Jadi kita diciptakan, manusia pertama diciptakan dari firman. Amin. Haleluya. 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 Tapi setelah manusia berdosa, manusia dalam daging. Amin. Tapi puji Tuhan bahwa firman itu harus ada di dalam manusia lagi. Maka Tuhan mengembalikan ini dengan kalimat berkata bahwa firman itu telah menjadi daging. Amin. Oh, rabasana supaya apa? Supaya kita hidup dalam iman. Jadi saya melihat Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa hidup dari iman. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tidak hidup lagi dalam iman, tapi mereka hidup dari pengetahuan manusia.
Haleluya. Tapi syukur kepada Bapa di sorga, yaitu mengembalikan kita kepada dasar kita dibentuk, yaitu firman. Haleluya. Dasar kita dibentuk bukan dari terutama, tetapi dasar kita dibentuk dari firman. Haleluya. Firman itu adalah gambar dan wujud Allah. Haleluya. Firman itu adalah gambar dan wujud Allah. Jadi hidup dalam iman adalah orang akan melihat Allah yang memerintah di dalam hidup kita. Come on, come on. Haleluya. 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 Jadi bisa lihat di sini, maka kita bisa melihat bahwa ketika Allah kembali membangun manusia itu, dia tidak bangun lagi dari tanah, Ya. tapi dia bangun dari yang namanya manusia daging itu diciptakan lewat firman. Ya. Maka disebutlah firman itu telah menjadi daging. Haleluya. Pertama itu datang di dalam firman itu sendiri, yaitu Yesus. Yang kedua, maka Tuhan akan melakukan pola yang sama. Haleluya. Yaitu firman menjadi daging di dalam hidupmu, yang kita sebut dengan namanya iman. Hey, come on. Yang kita sebut dengan iman. Haleluya. Yang kita sebut dengan namanya iman. Haleluya. Karena sejak semula adalah firman, sekarang Tuhan kembalikan firman itu kembali menjadi daging, dan itu diwujudkan dengan dia memberi, kita diberi firman kerajaan. Oh, haleluya. Saya berharap kau sudah ada di tempat saya berada. Sekarang kau akan melihat bagaimana iman itu akan bekerja. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kelahiran baru itu membawa kita kepada penciptaan semula, yaitu diciptakan lewat firman. Haleluya. Diciptakan lewat firman. Jadi sebenarnya kita menerima firman sebagai benih yang tidak fana, sebenarnya kita dikembalikan pada penciptaan yang semula, yaitu kita hidup di dalam firman, yaitu disebut dengan iman. Oh, rabasa. Haleluya. Haleluya. Maka kenapa kita bisa melihat kerajaan? Karena firman yang bisa melihat kerajaan. Firman yang sudah menjadi daging yang bisa melihat kerajaan. Jadi kalau kau lahir baru, kau pasti mencintai firman. Karena tidak ada iman tanpa mendengar firman. Kau tidak bisa punya iman ketika kau mendengar lagu dangdut. Iya. Haleluya. Gak ada iman di sana dari lagu dangdut. Maka perhatikan lagu-lagu yang kau dengar. Ya, jangan lagu-lagu asal lagu-lagu. Lagu itu harus berisi firman. Haleluya. Kebenaran. Haleluya. Enak didengar. Ya itulah yang disebut enak sehingga kamu tidak menerima iman. Haleluya. Haleluya. Halo. Jadi kita bisa lihat di sini, sejak semula adalah firman. Maka firman menjadi daging adalah penciptaan kembali. Itulah disebut lahir baru. Haleluya. 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 Jadi jangan katakan firman, firman terus firman. Itulah tandanya kamu tidak mengerti lahir baru. Jadi kamu harus mencintai firman. Ya. Karena tidak ada iman tanpa firman kerajaan. Dan orang yang diutus Allah sebagai Bapa rohani, dia membawa firman kerajaan itu. Haleluya. Maka kita akan bisa melihat bahwa seorang yang dilahirkan kembali akan melihat kerajaan Allah, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, akan beroperasi di dalam kerajaan Allah. Itu namanya iman. Haleluya. Jadi bagaimana kau bisa mulai melihat dan beroperasi? Kau harus semakin banyak mendengar firman, menghidupi firman. Tidak ada cara yang lain. Berarti kau harus mencintai. Sumbermu adalah sumbermu dari Bapa rohani untuk kau menerima firman. Haleluya. Haleluya. Halo. Maka tadi saya sebut masalah orang tidak bertumbuh imannya adalah tidak memiliki pengertian.
Tidak berpengertian. Kemudian yang kedua, tidak berakal. Tidak berakal. Yang ketiga adalah dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Haleluya. Dan apa namanya? Tipu daya. Iya. Haleluya. Hati-hati dengan ketiga ini. Ketika engkau melihat firman datang, cek, jangan engkau tidak hidup dalam pengertian. Haleluya. Lakukan firman. Haleluya. Bukan karena dicek, bukan karena disuruh, tapi karena engkau sudah mulai menemukan di dalam firman, engkau mulai menemukan ada mutiara yang indah. Di dalam firman engkau menemukan yang namanya harta yang terpendam. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita dijauhkan dari sifat anjing dan babi. Karena sifat anjing dan babi tidak akan pernah menghargai firman. Karena ketika diberi harta yang berharga kepada anjing dan babi, apa katanya? Maka dia akan menginjaknya dan menyerang kita kembali. Haleluya, haleluya. Karena itulah sifat orang yang apa namanya tidak mengalami kelahiran baru. Makanya perhatikan baik-baik. Kenapa Herodes akhirnya menghina dan menginjak Yesus? Karena memang orang yang tidak lahir baru, dia akan memiliki sifat anjing dan babi. Betul? Apakah Herodes menyerang Yesus? Menyerang. Haleluya. Haleluya. Herodes menyerang Yesus. Orang Farisi menyerang Yesus. Ahli Taurat menyerang Yesus. Bahkan menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami penciptaan yang kembali, pencetak kembali, yaitu mereka dilahirkan kembali di dalam roh. Oh, haleluya. Saya bersyukur hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang membuat seseorang mengalami kelahiran baru. Dia mencintai firman. Dia mulai memposisikan firman bukan lagi di pinggir jalan, tapi membawa dia ke rumahnya, mendengarkan seisi rumahnya. Seisi rumahnya penuh dengan hari-hari mendengar firman, bukan memincit remote TV, tapi mendengarkan firman. Hari-harinya mengisi hari dengan firman. Inilah titik dimulai seseorang mengalami kelahiran baru. Hari-harinya dipenuhi dengan menerima benih kerajaan. Haleluya. 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 Amin. Jadi kenapa kau tidak punya pengertian? Karena kadang kau terima, kadang tidak kau terima. Kadang kau dengar, setengah lagi kau tinggalkan. Haleluya. Kamu tidak memperlakukan firman seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Kau tidak sampai melihat matahari terbit, bahkan kau tidak melihat sang iman itu Yesus Kristus. Maka kau tidak punya pengertian. Akhirnya bahkan kau ingin seperti dunia. Maka kau akan merengek-rengek seperti dilakukan oleh dunia. Sementara kita naik ke atas gunung yang tinggi, kita mau pergi kepada apa namanya gunung Sibayak yang tinggi. Nggak ada Tuhan di sana. Haleluya. Sementara kau diajari naik ke atas gunung di sini, naik di dalam penyembahan, kau cari gunung yang lain. Di sana ada banyak bendera baru. Haleluya. Tapi kalau kau naik ke atas gunung yang tinggi, saya katakan ini, maka kau lihat hari-harimu akan ada di dalam penyembahan. Engkau tidak akan tertarik lagi kepada gunung yang di dunia ini. Engkau akan tertarik kepada gunung di mana Tuhan berada. Penyembahanmu akan berbeda. Nanti kau akan mengkonfirmasi engkau bahwa harus menyukai gunung Tuhan. Oh, come on, come on, come on, come on, come on. Haleluya, 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 haleluya. Perhatikanlah kehidupan kalian yang ada dalam rumah ini. Apakah kau punya pengertian? Karena kau tidak memperlakukan firman seperti memperhatikan pelita di dalam hati. Haleluya. Bertobat. Orang yang lahir baru, dia akan mencintai firman. Haleluya. Hari-harinya adalah mengejar firman.
Haleluya. Kalau kau tidak mendengarkan khotbah ulama, kau akan datang kepada catatanmu dan Alkitab. Lalu kau mencari lagi di sana. Amin. Haleluya. Yes. Halo. Amin. Halo. Haleluya. Haleluya. Inilah saya tahu kau hidup dalam iman. Ketika saya mulai melihat selera berubah. Haleluya. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu menembus daunnya. Haleluya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Iya. Kamu berhasil? Yes. Firman. Amin. Iya. Haleluya. Yes. Haleluya. Kau melihat hidupmu berbuah-buah? Amin. Firman. Yes. Haleluya. Kau bisa mau mengalami prosperius kelimpahan? Firman. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Yes. Kenapa orang bisa mengejar firman? Karena dia menemukan di sana harta yang Ya. terbaik, mutiara yang sangat indah. Karena firman kerajaan itu seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Karena ketika ditemukan maka dikuburkannya, dia menjual seluruh hartanya. Ini apa yang harus kau tinggalkan? Haleluya. Apa yang harus kau tinggalkan? Lalu menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Karena dia tahu maka dia akan hari-hari ada di sana. Hari-hari akan ada di sana karena dia sudah menemukan harta yang berharga. Haleluya. Firman kerajaan itu adalah seperti orang yang mencari mutiara yang indah. Ketika ditemukannya, dia pergi menjual seluruh hartanya, lalu membeli mutiara itu. Haleluya. Apa yang dilihatnya? Maka dia hari-harinya akan melihat mutiara itu. Oh, haleluya. 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 Itulah pelita yang bercahaya dalam kegelapan. Haleluya. Haleluya. Terjadi pergeseran di dalam hatimu untuk mencintai firman, merenungkan firman. Itulah bukti kau lahir baru. Haleluya. Haleluya. Orang lahir baru akan melihat kerajaan. Mahal untuk bisa melihat kerajaan adalah firman kerajaan. Maka dengan kau melihat semakin melihat firman kerajaan, kau akan semakin melihat, jelas melihat. Hari-hari akan semakin jelas melihat. Kau akan masuk di dalam kerajaan, beroperasi dengan iman. Itulah yang kita sebut namanya firman kerajaan. Amin. Oh, Rabba Sapa kata harus terjadi perubahan. Amin. Maka yang dikatakan di dalam Matius 13 ayat 44-45 itu, dia menjual. Engkau mulai meninggalkan segala sesuatu yang membuat engkau tidak melihat ada harta yang terpendam. Hari-harimu yang habis karena main HP akan kau tinggalkan. Haleluya. Maka kau ganti dengan engkau mendengarkan kebenaran. Amin. Haleluya. Yes. Hari-harimu yang habis oleh hanya karena bermain, termasuk bermain catur. Haleluya. Yes. Kalau waktu bermain caturmu adalah 4 jam, sementara mendengarkan firman hanya 15 menit. Apa yang normal di situ? Ya. Tak ada yang normal di situ. Haleluya. Abnormal namanya. Haleluya. Haleluya. Dengarkan. Engkau harus radikal untuk memutuskan kau hidup dalam iman. Haleluya. Dengan kerajaan harus kena mencintai firman. Yes. Haleluya. Haleluya. Karena semakin kau mencintai firman, semakin engkau hidup dalam firman kerajaan, semakin kau lihat seperti memperhatikan pelita, maka kerajaan itu akan semakin jelas kau lihat. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Amin. Ketika engkau mencari yang memperhatikan pelita, maka hidupmu akan melimpah dengan kebenaran. Amin. Amin. Ketika kebenaran melimpah dalam hidup itu akan memerdekakan kamu. Yes. Itu akan buat kamu akan mengalami terobosan. Yes. Haleluya. Kamu akan melimpah dengan kebenaran. Amin, 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 amin. Kebenaran. Amin, amin, Haleluya. Kau tidak akan lagi hidup dengan kekhawatiran dunia, karena kau sekarang berubah melihat kebenaran. Amin. Kau tidak lagi takut dengan yang namanya kekurangan, Ya. karena kau menerima kebenaran. Yes.
Haleluya. Haleluya. Apakah kau berjumpa dengan kebenaran? Karena saya tahu orang yang berjumpa dengan kebenaran pasti mengalami terobosan. Amin. Amin. Yes. Pasti mengalami terobosan. Yohanes dalam ayat 32, dan kamu akan menerima kebenaran dan kebenaran itu akan Amin. akan kamu akan membuat terobosan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kau hidup dalamnya, kau akan melimpah dengan damai sejahtera. Amin. Melimpah dengan damai sejahtera. Yes. Melimpah dengan sukacita. Yes. Haleluya. Melimpah di dalam kuasa. Karena soal kerajaan bukanlah soal perkataan, tapi soal kuasa. Yes. Memerintah. Haleluya. Haleluya. Melimpah dalam kebenaran, melimpah dalam damai sejahtera, melimpah dengan sukacita. Hidup dalam pemerintahan. Amin. Karena kamu akan hidup dalam kuasa. Ya. Oh, raba sabakapa raba kadaka raba labaka sadaba. Iria Rabba. Oh, sadaba. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Apa sifat dari firman kerajaan ini? Berlipat kali ganda. Amin. Hidup akan meningkat. Kalau kau hidup dalam iman, hidup akan meningkat. Yes. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam Matius 19 ayat yang ke-22. Coba lihat. Matius 13. Haleluya. Leba syaka. Engkau akan lihat bagaimana 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu hukum dari firman kerajaan. Artinya imanmu akan melihat berlipat ganda 100, 60, 30. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Siapa orang ini? Orang yang menerima firman kerajaan itu sekarang menjadi iman. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. 23 maksudnya. Ya, ayat 23. Baca lagi. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Yang orang yang mendengar firman itu dan mengerti beriman. Ya. Yes. Apakah kau punya iman? Maka hukum kerajaan ini kau terima. Apa? Amin. Baca. Dan karena itu akan berbuah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia akan berbuah. Apa hukumnya? Berbuah 100 kali lipat. Berbuah 60 kali lipat. Berbuah 30 kali lipat. Kelimpahan. Amin. Berkelipatan. Amin. Itulah hukum iman di dalam kerajaan. Amin. Rebaka sababatra. Haleluya. 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 Jadi kemana arah iman yang Papa bawa ini? Arah iman yang Papa bawa ini adalah pertama, kau hidup, yang pertama tadi, hidup dalam kelimpahan kebenaran. Kau tidak lagi melihat firman hanya firman yang tertulis, tapi kebenaran dari kebenaran. Yang kedua, kau akan hidup di dalam yang namanya kelimpahan damai sejahtera. Ya. Kau akan hidup dalam kelimpahan yang namanya sukacita oleh karena Roh Kudus. Yang keempat, engkau akan hidup di dalam namanya berkuasa. Haleluya. Haleluya. Dan yang keempat, engkau akan mengalami semuanya itu dalam kelipatan-kelipatan. Amin. Haleluya. Kelipatan berapa? 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ya. Yes. Syakara. Yes. Jangan kau lihat dulu uang yang langsung banyak. Bukan itu. Ya. Kehidupanmu akan berlipat kali ganda. Engkau bisa menduplikatkan hidupmu kepada orang-orang. Amin. Amin. Engkau bisa membagi firman yang sebelumnya kau nggak sanggup, tapi ketika kau membuka mulutmu, engkau bersaksi tentang apa yang kau lihat, tentang apa yang kau dengar, dan orang itu juga mengalami, dia juga dibangkitkan. Maka engkau akan
bisa melihat ini akan dibangkitkan kepada orang-orang. Ya, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu hukum kelipatan. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Come on, Yes. come on. Yes, Kau akan menerima pengertian demi pengertian yang akan membawamu engkau menjadi kreatif, yang akan membawamu engkau menghasilkan bagi kerajaan, Yes. akan membawamu engkau berbuah-buah. Yes. Haleluya. Buah-buah, haleluya. Buah-buah kehidupan, buah-buah Amin. Amin. buah kerajaan. Amin. Lipat-lipat Amin. Amin. 60 kali, 30 kali. Yes. Oh, rabakasata. Dalam nama Yesus. Rabakadaba. Yes. Itu karena engkau hidup mulai dari firman. Amin. 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 Haleluya. Ini artinya apa? Ini sifat Allah yang disebut firman, hidup dan kekal. Kalau kau menerima dari dunia, kau akan semakin merosot. Iya. Termasuk uang akan makin merosot. Iya. Tapi kalau kau menerima dari firman kerajaan itu dan disebut menjadi iman bagimu, maka engkau akan semakin berlipat Amin. dalam kehidupan. Amin. Yes. Buahmu akan semakin berlipat. Iya. Maka aku percaya. Maka New Indonesia Movement House itu bukan tentang kita saja, tapi tentang gereja-gereja dan juga kota dan bangsa. Iya. Amin. Hidupku akan dilipat gandakan melalui orang-orang. Amin. Haleluya. Hidupku akan dilipat gandakan melalui Yes. orang-orang. Itu sebabnya saya selalu berkata, dua ayat itu sudah datang. Yes. Karena ketika disebut pelipat gandaan, ya petani hanya menanam 2 kali dalam 1 hektar, tetapi dia bisa panen sampai yang namanya 6 ton, 7 Ya, ton, ya. 8 ton dalam 1 Ya. hektar. Bukankah itu berbicara dua ayat? Yes. Halo. Haleluya. Petani tidak pernah menanam 6 ton supaya dapat panen 6 ton. Rugi dia. Ya. Halo. Halo. Amin. Dia tanam benih dua kali. Haleluya. Contohnya 2 kali atau 4 kali. Tapi karena dia tahu di dalam hukum kerajaan ada kelipatan. Itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena dia berharap dia tidak panen hanya 4 kali. Iya. Ngapain dia gak panen? Biaya produksi sudah habis. Tapi karena dia tahu dengan dia tahu hidup dalam kerajaan, maka dia akan berkelimpahan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku percaya, maka hidup Rani, hidup juga Nadia, hidup kalian yang lain juga akan membuat kelimpahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Karena kau hidup dalam iman. Amin. Amin. Yes. Remana saka. Yes. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yes. Dengan firman itu, dengan kamu hidup dalam iman, kamu mengerti dengan iman, maka kamu akan melipat gandakan Amin. kebenaran, damai sejahtera, Amin. cita oleh Roh Kudus, Amin. gandakan kuasa, Yes. otoritas itu, Yes. berikan orang-orang yang berotoritas Yes. dalam iman. Amin. 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 Yes. Haleluya, Iya. haleluya, Amin. Amin. haleluya. Jadi kita bisa melihat di sini apa itu iman. Firman telah menjadi daging. Tapi firman menjadi daging itu berlipat-lipat. Yes. Haleluya, haleluya. Maka itu sebabnya Yesus yang adalah Allah adalah firman itu menjadi daging satu orang. Ya. Tapi setelah dia menjadi daging sekali, maka setelah itu miliaran orang Tuhan bangkitkan dengan pola yang sama. Orang yang hidup dalam iman, kau dan saya menggenapi pola Allah ini. Firman menjadi daging, hidup dalam iman. Haleluya. Haleluya. Apa tujuan kita punya iman? Haleluya. Mari kita lihat dulu Wahyu 5 ayat 10. Lalu kan saya tutup di sini. Wahyu 5 ayat 10. Apa tujuan kita hidup dalam iman? Apakah soal hanya mujizat? Sebagian. Iya.
Amin. Amin. Haleluya. Mari kita baca. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Haleluya. Haleluya. Berarti kerajaan surga harus ada di bumi. Bagaimana Tuhan mewujudkan kerajaan surga di bumi? Yes. Lewat orang yang beroperasi dengan iman. Amin. Lupakan kerajaan surga ada di bumi. Kalau tidak firman membangunmu menjadi iman. Haleluya. Amin. Share. Amin. Amin. Haleluya. Tujuan Allah membuat firman menjadi daging adalah karena dia ingin membangun kerajaan surga, membangun kerajaan surga di bumi. Haleluya. Supaya mereka, engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Haleluya. Menjadi satu kerajaan. Yang kedua katanya, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Karena Yesus yang telah menjadi firman itu, dia menjadi imam besar agung. Haleluya. Dan kita juga akan menjadi imam-imam bagi yang lain, mendamaikan orang-orang berdosa, orang yang sudah putus asa, orang-orang yang sudah habis dengan kehidupan mereka. Kita bawa kepada Allah. Haleluya. Dan mereka juga akan menjadi imam-imam juga bagi yang lain. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Tidak peduli sebagaimana kau sudah rusak di masa lalu. Ya. Iya. Tapi kalau engkau hidup dalam pola kerajaan, yaitu iman, yaitu firman menjadi daging, firman itu menjadi iman di dalam hidupmu. Haleluya. Maka Tuhan akan membawa kita masuk kepada kerajaan, suatu kerajaan, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ini sebabnya kita melihat kerajaan, masuk dalam kerajaan, Amin. beroperasi di dalam kerajaan. Amin. Kerajaan itu bukan hanya kau lihat lagi, kerajaan itu sekarang ada di dalam. Yes. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Kita membawa pendamaian oleh darah Yesus kepada orang-orang sekeliling kita. Sehingga Amin. tidak mungkin kita tidak berbicara oleh karena kita hidup dalam iman. Karena kami harus mengatakan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar. Karena itu harus kita dibangkitkan menjadi iman. Amin. Saksi adalah iman. Engkau akan menjadi saksi dari Kristus. Karena engkau adalah imam yang engkau adalah imam Yes. imam yang berkerajaan. Yes. Perkataanmu akan berkuasa. Ketika kau berkata sembuh, orang itu sembuh. Ketika kau berkata pulih, orang itu Amin. pulih. Ketika kau berkata sehat keluar, sehat. Ketika kau berkata bangkit dari kematian, dia akan bangkit dari kematian. Amin. Karena engkau adalah imam. Ingatlah apa yang terjadi dengan 10 yang berpenyakit kusta. Lalu Yesus berkata tidak yang sembuh, pergilah kepada imam. Di tengah jalan mereka sudah menjadi sembuh. Apa yang terjadi? Maka pergilah kepada imam, dan imam memberi mereka surat yang berkata dia sudah sembuh dari sakit penyakit kusta. Mulai hari surat itu diterima, dia bisa membaur dengan seluruh orang Israel. Haleluya. Ada di tempat penampungan sendiri. Haleluya. Ini salah satu tugas imam. Apa itu? Membawa mereka kepada yang namanya lingkungan kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita harus temukan orang-orang strategis yang sudah luka dan dihancurkan oleh dunia ini. Tapi ketika kita menjadi imam-imam dari kerajaan Allah itu, maka kita membawa kesembuhan, pemulihan. Amin. Mereka dicipta ulang dengan firman. Mereka menjadi ciptaan yang baru Yes. dalam firman. Mereka akan hidup dalam iman. Amin. Dan mereka pun akan menjadi imam-imam juga bagi orang-orang lain. Haleluya. Cara kerja Tuhan selalu begini. Ya. Haleluya. Dan yang berikutnya, dan mereka baca, dan mereka akan memerintah Sebagai raja di bumi, bumi. menjadi imam dan raja, imamat yang raja, Yes. bangsa yang kudus, imamat yang raja. Yes.
Umat yang punya Allah, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Oh, yang telah mengambil kau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Gambar besar tentang iman, Papa buka dulu kepadamu. Walaupun kita akan Tuhan bawa ke sana, supaya kau tidak melihat ini soal hanya ya nanti kalau kita kembali lagi nanti menyembuhkan orang itu sebagian kecil. Ya. Haleluya. Tapi hidupku yang melimpah dengan kebenaran, hidupku yang melimpah dengan sukacita dari Roh Kudus, hidupku yang melimpah dengan damai sejahtera, hidupku yang melimpah dengan hidup berpemerintah. Yes. Itu adalah kehidupan di dalam iman. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau tidak akan cepat panik dengan segala keadaan. Kau akan melihat semua yang masih mari kau berkata, tenang, akan ada jalan keluar. Haleluya. Ketika orang berbicara kepadamu, setelah selesai orang makin tambah bingung atau semakin tidak percaya. Tapi ketika kau bicara, kau belum melihat. Tapi ketika kau bicara, orang itu melihat gambar besar. Amin. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Allah telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Jadi iman itu akan membawa kita kepada manifestasi kerajaan surga. Digenapi dan benar berkata, orang-orang yang dilahirkan kembali akan melihat kerajaan, masuk dalam kerajaan, memberi karena iman. Haleluya. Kembalikan kembali kehidupanmu kepada kehidupan kerajaan. Amin. Bangun kembali keluargamu, anak-anakmu dalam kehidupan kerajaan. Itulah hidup dalam iman. Kau akan menangkap ulang kembali anak-anakmu hidup dalam pola kerajaan. Itulah iman. Haleluya. Kau akan mengolah kembali keuanganmu dengan pola kerajaan. Itulah iman. Haleluya. Haleluya. Kau hidup dalam pola kerajaan. Anugerah Allah akan bekerja di dalam hidupmu karena kau hidup di dalam iman dalam pola kerajaan. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Yes. Ini adalah iman kerajaan. Iman yang berkerajaan. Dan Tuhan kau telah membuat mereka. Alkitab berkata Tuhan telah membuat. Pertanyaannya, apakah kau sudah ada di sana? Tergantung bagaimana kau melihat firman sekarang. Hanya firman yang datang dari orang diutus, yaitu Bapak Rohanimu, yang membawa benih kerajaan hari demi hari. Itu menjadi benih kerajaan. Bukan hanya sekadar khotbah, bukan sekadar firman yang biasa, tapi kau mulai hidup dari firman. Semakin engkau menerima firman, menerima pengertian, kau akan mulai melihat dengan jelas firman, yaitu kerajaan itu sendiri, karena kau hidup dalam iman. Haleluya. Haleluya. Mari bangun berdiri. Mari bangun rohmu sekarang. Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya.
yang hanya membuat orang bagaimana cepat pergi ke surga, tetapi bagaimana kita hidup memerintah dalam kerajaan yang sudah dia bangun. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Hidup kami di dalam iman. Yes, haleluya. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah. Hidup seperti di surga. Hidup dalam iman. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah.
memperhatikan, seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan, yang akan membawa kita melihat matahari yang terbit di pagi hari. Dan sampai kita melihat Yesus Kristus sang bintang kita. Itu sang imam itu sendiri. Itulah kerajaan surga. Itulah kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu ada di dalam anaknya, itu Yesus Kristus. Perempuan sakit pendarahan ada di dalam kerajaan surga. Bartimeus ada di dalam kerajaan surga. Sebabnya dia kata Yesus anak Daud, karena dia melihat Yesus adalah benih dari raja Daud. Ketika perempuan Silo-Fenisia berkata bahwa aku juga bisa memakan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan sebagai raja. Ini bicara tentang kerajaan. Bahkan Perwira berkata, datang ke rumahku, ada hambaku yang sekarang sedang sakit. Tapi ketika Yesus datang ke rumahnya, dia berkata, aku tidak baik menerima kau. Katakan sepatah kata, karena aku hidup dalam kerajaan. Perkataan yang berkuasa ada di dalam kerajaan. Katakan sepatah kata, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Kau akan mulai hidup di dalam perkataan yang berkuasa. Ini
Mengusir setan-setan, mentahirkan orang dusta, membawa mereka dari kegelapan. Itu adalah pekerjaan kerajaan. Itu sebabnya dalam nama Yesus Kristus, next level lah, dalam nama Yesus Kristus, kami tidak mau mencari mujizat, tapi ketika kami hidup di dalam iman yang berkerajaan, maka semuanya itu akan menjadi tanda-tanda yang normal setiap hari. Karena kami tahu kerajaanmu dibangun, sedang bekerja di dunia. Syukur angkat tanganmu, terima level yang baru, terbuka di dalam level yang baru, memperlakukan firman, bukan lagi ditangkap di pinggir jalan, bukan lagi di tanah yang berbatu, bukan lagi di semak belukar, tetapi membawa firman itu di tempat di mana dia berakar, di mana dia akan membawa pengertian, di mana tidak ada belenggu dan tekanan. Karena Injil yang ada akan membawa belenggu, akan membelenggu engkau, tetapi Injil akan membawa kita ke kasih karunia, membawa kita kepada iman. Pekerjaan kasih karunia melimpah dalam hidup. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Next level di dalam iman. Next level di dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus. Next level dalam iman. Haleluya. Karena itu yang Tuhan bawa di dalam kita. Hidup dalam pemerintahan. Melimpah di dalam kebenaran. Melimpah, berlimpah-limpah di dalam buah kebenaran. Buah dari sejahtera. Buah dari sukacita. Melimpah-limpah. Nyatakan di dalam kuasa yang semakin besar. Sehingga terima level yang baru di dalam iman. Terima firman menjadi daging, firman yang sedang menerima hidup di dalam roh, hidup di dalam tubuh. Sehari-hari kau mengubah keadaan. Nama Yesus Kristus. Inilah level yang baru. Inilah level di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Karena Tuhan yang menginginkan kita hidup memerintah, dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Haleluya. Karena bangsa yang terpilih, imam yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, dan engkau membawa orang-orang keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya bangsa-bangsa mendengarkan tunduk kepada Raja di segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, kau akan mulai hidup dalam iman yang baru sebagai seorang ayah dan ibu di dalam keluarga. Engkau akan hidup dalam level iman yang baru sebagai orang yang bertanggung di dalam pekerjaan. Engkau akan hidup dalam iman yang baru sebagai anak dalam rumah ayah dan ibumu dalam David. Engkau akan hidup dalam iman yang baru sebagai anak-anak rohani di rumah Bapakmu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa sakata. Karena ketika kau hidup di dalam iman yang baru, di dalam level yang baru, sama seperti anak yang bungsu yang telah kembali ke rumah Bapa, dia mendapatkan kembali cincinnya, mendapatkan kembali jubahnya, mendapatkan kembali kasutnya yang berjalan yang baru, mendapatkan kembali sukacita di dalam pesta yang dibangun oleh bapaknya. Identitas yang baru akan kau terima. Identitas yang baru sudah kau terima. Identitas yang baru sudah kau terima. Oh, kau anak kerajaan, kau anak-anak Allah. Oh, Bapa,
Yesus. Mengalahkan juga pola berpikirmu dan ada kuasa pengertian di dalam iman. Sadar kalau lo memperhatikan perkataan firman kerajaan yang datang kepadamu lewat anak itu salah, maka kau akan menerima pekerjaan Tuhan yang akan memberimu pembuktian dalam segala hal. Sehingga kau hidup dalam iman, dalam melihat oleh karena iman. Shema. Praise the Lord. Haleluya. Pujilah nama, sanjunglah dalam nama Yesus. Diterima kebenaran Tuhan. Kami merdeka demi nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Haleluya. Level yang baru dalam iman. Yes. Dan itu yang paham. Sekarang kita melihat iman itu untuk ada di dalam level kerajaan. Haleluya. 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 Kalau kita hidup dalam level iman berkerajaan, kita akan hidup dalam pola yang baru. Kita hidup dalam pola kerajaan, dimensi kerajaan. Tidak ada pilihan yang lain di dalam kerajaan selain daripada berubah. Haleluya. Orang yang menolak berubah akan mati di dalam kerajaan. Tapi ketika kamu memberi diri, maka kamu akan hidup berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dimensi yang baru Tuhan mau bawa kita dalam hari-hari ini. Praise the Lord. Nah, untuk itu nanti tetap perlukan. Karena apa? Karena iman untuk memerintah sebagai raja ada di dalam diri kita. Amin. Praise the Lord. Oke. Ya, berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bagaimana kita terhubung dalam firman dan dimensi rohnya, karena Bapak memberikan penyembah dalam pengertian kebenaran. Amin. Jadi firman dan roh bekerja bersama-sama Amin. untuk mewujudkan firman-Nya di dalam kita. Haleluya. Amin. Ya. Bangun itu, hai orang tua, engkau diutus Tuhan ke rumahmu berbicara di sana. Saya tetap mengingatkan apa yang sudah dibangun di sini dilanjutkan di rumahmu. Amin. Jangan hanya terbangun di sini, di rumah kita orang sesuka hati. Anak-anak kita, hai orang tua, diutus Tuhan untuk membangun itu. Amin. Maka setiap orang tua harus membangun hidupnya. Amin. Supaya dia harus menjadi juga orang yang diutus Tuhan di rumahnya untuk membangun firman yang sudah dilepaskan oleh Bapak rohani. Amin. Amin. Sehingga di rumah terus obatkan itu, bangun itu, berkata-kata, sudah ada polanya. Bapak rohani kita menjadi pola bagi kita. Bagaimana dia berfirman, bagaimana dia melepaskan firman, bagaimana juga dia membangun hadirat Tuhan. Amin. Karena firman tanpa hadirat Tuhan, tanpa roh Allah, ya membangun, ya. Jadi bagaimana harus juga kita membangun hadirat realita Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan, orang yang ada di dalam rumah kita memiliki hati yang lemah lembut, memiliki roh pengertian, karena pengertian itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Amin.